Di tengah luasnya hamparan pasir Jazirah Arab, sebelum sinar kenabian menembus cakrawala, bangsa Arab hidup dalam penjara tak kasat mata. Penjara kebodohan yang dibangun bukan oleh penjajah asing, tapi oleh mereka sendiri. Sumber utama keterpurukan mereka bukan hanya karena alam yang keras, bukan karena sumber daya yang minim, tetapi karena satu hal yang paling fatal. Mereka menolak menggunakan akal. Alih-alih berpikir kritis, mereka memeluk erat tradisi nenek moyang, seakan-akan kebenaran telah mati dan dikubur bersama leluhur mereka. Mereka menjadikan adat sebagai agama dan warisan kebodohan sebagai jalan hidup. Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami tetap mengikuti jejak mereka. Mereka hidup bukan dengan berpikir, tapi dengan meniru. Dan dari situlah lahir ragam keterbelakangan yang merusak martabat manusia. Mereka membuat berhala dari batu, lalu menyembahnya. Bahkan ketika lapar di perjalanan, mereka tak segan memakan Tuhan yang mereka buat dari kurma. Ini adalah bentuk nyata pembungkaman akal yang paling kasar. Tidak ada ruang untuk bertanya, hanya ruang untuk ikut-ikutan. Demi kehormatan, anak perempuan dikubur hidup-hidup. Padahal tak ada satu logika pun yang membenarkan pembunuhan bayi. Tapi ketika akal dikunci dan adat dijadikan hukum, kebiadaban berubah menjadi kebanggaan. Suku-suku berperang selama puluhan tahun hanya karena harga diri yang semu. Tidak ada diplomasi, tidak ada nalar. Darah tumpah karena ego kesukuan yang diwariskan, bukan karena sebab yang rasional. Hukum hanya berlaku untuk suku sendiri. Kezaliman terhadap suku lain dianggap sah. Tanpa akal yang jernih, keadilan tak pernah punya tempat. Ketika Nabi Muhammad membawa risalah tauhid, banyak yang menolaknya bukan karena isi ajaran, tapi karena alasan klasik. Ini bukan ajaran nenek moyang kami. Tradisi buta mengalahkan pencarian kebenaran. Sementara itu, pada masa yang sama, dunia lain melaju dengan akal pikirannya. Bangsa Yunani memuja akal sebagai alat utama mencari kebenaran. Sokrates, Plato, dan Aristoteles mengajarkan pentingnya berpikir, bertanya, dan meragukan segala sesuatu sebelum menerima kebenaran. Bangsa Romawi membangun hukum dan administrasi yang terstruktur dengan prinsip cogito, berpikir untuk bertindak. Bangsa Persia menyusun sistem pemerintahan dan filsafat keagamaan yang mengajarkan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan dengan menekankan tanggung jawab moral manusia. Bangsa India dan Tiongkok telah menulis kitab-kitab filsafat, logika, dan spiritualitas ribuan tahun sebelum bangsa Arab sadar pentingnya menulis sejarah mereka sendiri. Mereka berpikir, maka mereka membangun. Bangsa Arab tidak berpikir, maka mereka terperosok. Bukan kemiskinan, bukan kekeringan, bukan isolasi geografis yang membuat bangsa jahiliyah terbelakang, tetapi karena mereka mematikan fungsi akal dan menuhankan tradisi. Dalam suasana seperti itulah datang Islam, membebaskan akal dari belenggu, menyalakan lentera berpikir, dan memerintahkan untuk membaca, meneliti, dan merenung. Afala ta'qilun? Tidakkah kamu menggunakan akalmu? Berulang kali ayat tersebut diulang dalam Al-Quran, terhitung 13 kali banyaknya. Ketika akal digunakan, peradaban akan dibangun. Ketika akal dibungkam, peradaban akan tumbang.